Sifat wajib Rasul yang ketiga yaitu sifat tabligh. Wa ma'nahul isalu, artinya tabligh yaitu menyampaikan. Wal muradu annahum balaghu jami'a ma amarahum Allahu bi tablighihi lil khalqi ahsana tabligh. Adapun yang dimaksud yaitu bahwa para nabi itu menyampaikan mereka akan seluruh yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikannya kepada makhluk ahsana tablighin, dengan sebaik-baiknya penyampaian. Yang diqadiyan karena amaliyat, yaitu bangsa keyakinan adalah yang wajib disampaikan atau bangsa amaliyat. Wa yastahilu alaihim kitmanu syai'in mimma umiru bitablighin, dan mustahil atas para nabi oleh menyembunyikan sesuatu dari apa yang diperintahkan mereka ditablighi, dengan menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah, saudara-saudara sekalian yang mulia, di dalam rangka kita meyakini dua kalimat syahadat, ada namanya syahadatul tauhid, ada namanya syahadatul rasul. Syahadatul tauhid ada pada asyhadu an la ilaha illallah. Pada syahadatul tauhid terkumpul 41 sifat, 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, dan 1 sifat jaiz Allah. Yang kedua namanya syahadatul rasul, yakni wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada itu terkumpul 9 sifat, 4 sifat wajib rasul, 4 sifat mustahil rasul, 1 sifat jaiz rasul. Nah, dari 4 sifat wajib rasul itu yang ketiga namanya tabligh. Namanya tabligh. Jadi seorang muslim yang umurnya 15 tahun ke atas wajib tertanam di dalam hatinya keyakinan yang kuat bahwa yang namanya Rasul itu memiliki sifat namanya sifat tabligh. Pada tabligh inilah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi tidak wajib tabligh, kalau Rasul wajib tabligh. Berarti Nabi dan Rasul tinggian Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Apa tabligh itu? Tabligh itu artinya menyampaikan. Maksudnya apa? Kita kudu yakin, seyakin-yakinnya bahwa para rasul itu telah menyampaikan seluruh yang wajib disampaikan kepada makhluk. Nah, berbicara menyampaikan ada 3. Yang pertama, wajib tidak boleh disampaikan. Yang kedua, boleh disampaikan, boleh tidak. Yang ketiga, wajib disampaikan. Yang wajib tabligh pada poin berapa? Pada poin 3. Adapun poin
yang wajib tidak disampaikan seperti rahasia-rahasia ketuhanan yang Rasul mengetahui seluruhnya, yang Allah kagak boleh sampaikan, maka ama mereka Rasul tidak disampaikan. Tapi yang dimaksud dengan tabligh di sini adalah yang diwajibkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk, maka seluruhnya wajib yang namanya Rasul itu menyampaikan ajaran Allah, bahkan bukan sekedar menyampaikan, tapi ahsana tablighi, dengan penyampaian yang terbaik. Jadi menyampaikannya cara-caranya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu kita wajib yakin, yang namanya Rasul itu nyampein apa aja yang wajib disampaikan, enggak ada barang apapun yang diumpetin sama Rasul, enggak ada. Bahkan yang tidak enak sekalipun buat Rasul, karena diwajibkan menyampaikan, maka disampaikan. Enggak enak. Contoh, dalam Al-Quran juz 28 akhir ada namanya surat Tahrim. Surat Tahrim. Kata Allah pada ayat pertama, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Bahasa kebun kopinya, wahai sang nabi, ngapa anda haramin sesuatu yang Allah kagak haramin, yang Allah halalin? Ngapa ente haramin sesuatu yang Allah halalin demi nyenengin istri, demi nyenengin istri? Nabi itu, Nabi suka madu. Tahu madu? Madu oden, madu tawar, madu. Demen Nabi makan madu, bahkan bagus madu buat kecerdasan otak. Madu tuh kalau masih kecil saya ajarin ini, wajib nih. Begitu buat bayinya, bacain surat Insyirah atau Rabbi Syrah 40 hari dibilakin sebelum makan apa madu ini bagus. Nabi itu depan ama madu tuh, suka makan minum madu. Satu hari Nabi ke rumah istrinya namanya Siti Hafsah, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Nabi itu nyium istrinya. Kata istrinya, lengketkan madu itu. Kata istrinya, apaan ini bang? Kalau bahasa kita orang, Nabi bilang madu. Saya suka minum madu. Kata bininya, saya enggak suka, baunya enggak enak. Namanya orang kan ada yang tidak disukai, ada yang gak doyan ayam, ada yang gak doyan durian, macam-macam. Orang tuh namanya manusia, hal biasa. Maka Siti Hafsah ini enggak demen dengan bau madu, enggak senang.
Kata Siti Hafsah, saya tidak suka ini baunya. Kata Nabi, mulai hari ini madu hukumnya haram. Kata Nabi, turun ayat Al-Quran, Nabi ditegur Allah. Kata Allah, wahai Nabi, ngapa ente haramin madu yang mana Allah halal demi nyenengin istri. Itu saking sayangnya Nabi sama istri, sampai begitu tuh. Kalau mau dibawa ke kebun kopi, ini ayat cerita Nabi ini kira-kira begini munculnya, bukan madu. Karena dia orang Betawi itu si laki, istrinya dari Jawa. Ini istrinya dari mana ini? Oh, dari Jawa, iya. Begitu. Lalu karena demen banget kalau pagi itu makan nasi uduk semur dia jengkol, kan begitu ya man. Kata dirinya, bau apaan ini bang? Kata kita, habis sarapan makan jengkol. Kata dirinya, baunya enggak demen saya. Lalu kita bilang, mulai hari ini jengkol haram bagi saya. Ada nggak yang kayak begitu dari kebun kopi? Ada nggak? Nggak ada ya. Bahkan dia marah. Lu demen apa kagak nih bau jengkol? Emang gua mah dari dulu demen banget ini. Gua mah terserah lu dah, mau suka mau kagak begitu. Kalau Nabi enggak. Mulai hari ini madu haram. Ditegur sama Allah. Kata Allah, wahai Nabi, ngapa madu diharami? Kan Allah halalin, hanya sebatas nyenengin istri. Mulai itu Nabi tidak haram, sebab tindakan Nabi jadi hukum. Kalau Nabi bilang haram jadi hukum, nanti madu haram, kan sehat buat kita obat. Begitu. Tuh kalau bahasa kita kan nggak enak tuh sama kita. Kita lagi ditegur, mau didongengin nggak? Mau disampein nggak? Kalau kita tuh cerita gak enak nih, diomelin, mau didongengin nggak? Enggak, karena Nabi mewajib tabligh, maka enak tidak enak pada dirinya wajib disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muanya disampaikan. Pada terakhir kali waktu turun surat Al-Maidah ayat 3, waktu haji wada, kira-kira kurang 2 bulan lagi Nabi meninggal dunia. Itu haji wada, 2 bulan lagi Nabi meninggal dunia. 2 bulan lagi. Kan haji Muharram, habis haji ini Muharram, Safar, Mulut, wafat Mulut, 12 Mulut. Jadi turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, yakni hari Arafah 9 Dzulhijjah, di Bukit Arafah
Allah proklamirkan, deklarasikan, akmaltu lakum dinakum, ku sempurnakan agama Islam sudah sempurna ajaran. Itu para sahabat yang lain pada tepuk tangan bahwa agama ini agama yang sempurna. Semuanya gila kecuali satu orang yang tidak gila, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak gila, nangis. Ditanya Sayyidina Abu Bakar, lima bakita ya Abu Bakar, mengapa anda menangis Abu Bakar? Bukankah Islam agama yang sempurna, Islam agama yang diridhoi oleh Allah? Kata Abu Bakar, ini tandanya Nabi bentar lagi mau wafat. Karena yang mau disampaikan udah selesai. Enggak lama lagi tuh, habis itu turun lagi Nabi pidato. Ini pidato nih, ayat udah nggak ada, tapi Nabi pidato begini. Kata Nabi, Inna abdan min ibadillahi ta'ala qad ikhtarahu Allah ta'ala baina an yabqa fid dunya wa baina an yalhaqa bir rafiqil a'la fakhtara bir rafiqil a'la. Kata Nabi dalam pidatonya, ada satu hamba Allah di hadapan ribuan sahabatnya. Ada satu hamba Allah dikasih opsi oleh Allah dua, dikasih pilihan oleh Allah dua pilihan, mau hidup langgeng di dunia apa milih balik sama Allah, milih meninggal dunia. Itu hamba meninggal dunia yang dipilih. Itu para sahabat pada bisi-bisi, hamba bego. Begitu orang dipilih hidup lama kok ama dipilih mati. Kalau kita dikasih pilihan begitu, milih hidup terus milih mati, kira-kira kita milih apa? Iya. Makanya sahabat itu pada basic-basic itu, wah ya itu hamba milih mati. Tapi Abu Bakar nangis lagi. Abu Bakar, kenapa nangis Bakar? Ente nggak pikirin tuh siapa yang disuruh pilih itu siapa? Itu beliau itu. Kata Abu Bakar, beliau itu disuruh pilih, hebatnya tuh. Itu maksudnya dirinya itu Nabi. Dipilih apakah milih mati, apa milih hidup langgeng di dunia. Nabi milih meninggal. Coba aja bentar lagi juga Nabi meninggal. Begitu. Jadi ajaran itu semuanya tidak ada yang diumpetin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semuanya disampaikan apa aja. Makanya apa saja yang membuat manusia bahagia pasti amanah semuanya udah dibilangin, inilah menuju bahagia. Apa saja yang membuat manusia sengsara dan penuh kesialan hidupnya, apa saja sudah disampaikan dan diwanti-wanti umatnya jangan sampai terjerumus ke situ. Saking apanya? Saking tabligh.
nyampein ajaran. Dan nyampein ajarannya Nabi itu ahsana tablighin, paling cakepnya dalam menyampaikan ajaran, paling cakep itu Nabi. Sering kita dengar ada anak muda pengen masuk Islam, tapi ada 3 syarat. Dia bilang saya tertarik dengan ajaran Muhammad ini, tapi hobi saya ini nggak bisa hilang. Begitu. Akhirnya dia ngadep sama Nabi Muhammad, saya ini tertarik dengan ajaranmu ini. Cuman kalau boleh saya pengen masuk Islam, tapi khusus buat saya doang, buat saya kasih keringanan 3. Sahabat nanya, apaan? Saya ini doyan main wadon, jangan dilarang saya zina, jangan. Buat saya doang, yang lain larang lagi. Tapi buat saya mau tolong boleh. 2, saya ini doyan judi, jangan larang. Main ikan cupang 2, jangan larang. 3, saya ini doyan mabuk, jangan larang saya mabuk. Kata para sahabat yang dengar model kayak lo mau nggak usah masuk Islam, di Islam udah banyak yang model kayak begitu, numpuk dosa aja merusak Islam. Tapi yang Nabi ini tablighnya Nabi itu paling cakepnya tabligh. Kata Nabi, apa syaratnya? Disampaikan yang 3. Baik, enggak apa-apa buat Anda. Tapi ente kan punya syarat 3 ya. Saya minta 1 aja syarat saya. Begitu. Apaan? Yang penting ente jangan bohong sama saya. Itu doang Nabi. Dipikir sama dia, 3 lawan 1, menang 3. Ya yes, baik. Jadi dia syahadat masuk Islam. Masuk Islam. Bagus Islamnya. Cuman setelah setahun kambuh penyakitnya. Mungkin waktu itu ada pandemi kali ya. Jadi kan nggak ada dangdutan jaipongan ya kan. Nah baru normal lagi. Jadi dia pengen main perempuan, masuklah ke bar. Orang diajak temennya, udahlah perempuan dia. Cuman lama-lama perempuan udah dipesen, dia mikir. Kata dia, kalau saya main perempuan lalu kemudian ketemu anak Nabi, ditanya, ente main perempuan enggak? Kalau saya jawab enggak, saya bohong. Saya kan janji enggak boleh bohong. Cuman kalau saya jawab iya, bahkan saya dicambuk 100 kali. Perlinya kayak dia mikir, bohong enggak mungkin sama Nabi. Akhirnya pesan doang enggak jadi. Mau minum begitu, mau judi begitu. Akhirnya dia nyengir sendiri. Hebat Nabi Muhammad. Syaratnya 1, tapi ngalahin 3. Saya mau ngapain aja susah. Cuma 1 doang, jangan bohong. Saya pikir ringan, berat. Ketemu sama Nabi, hebat kau Nabi.
bisa, syaratnya satu, ngalahin tiga. Nabi senyum aja. Itulah namanya ahsanat tabligh. Bagus cara penyampaiannya, bagus cara menyampaikan ajarannya itu. Nabi itu bagus menyampaikan ajaran itu bagus. Ada lagi orang pengen masuk Islam, lalu dia bilang syaratnya satu, dia aman Nabi. Kata dia, saya pengen masuk Islam, tapi Masya Allah main wadoni gak bisa buat saya. Berat saya kalau gak main perempuan. Kalau buat saya boleh. Sahabat yang mulai begini gak usah kan, kalau usah Islam kalau. Tapi Nabi, ayo syahadat. Habis syahadat ditanya sama Nabi, itu kira-kira kalau anakmu disetubuhi orang, setuju nggak? Ya kagak, saya dapat. Kurang ajar anak saya dimainin. Itu yang kamu tidur itu perempuan, bisa saja sana bapaknya marah juga. Kira-kira kalau ibumu sama, kalau saudaramu sama, bingung, sampai semuanya disebut sama Nabi. Sampai akhirnya Nabi bilang, dia selalu jawab, enggak, saya bakal marah. Saudara, kata Nabi, yang kamu mainin itu perempuan, bisa anak dari ibunya, dari bapaknya, bisa ibu dari anaknya, bisa saudara dari saudaranya, bisa bibi dari keponakannya, bisa keponakan dari pamannya, sama manusia. Oh itu, iya, jangan menang sendiri. Kalau begitu mulai sekarang saya tidak main perempuan. Tolonglah nanti saya dikasih amalan biar enggak demen nama perempuan. Dikasih amalan. Saya lupa nama sahabat ini, tapi ada dalam kitab Al-Jawahir dulu ya sahabat itu. Akhirnya dikasih amalan nama Nabi. Mulai saat itu enggak demen main perempuan, dia keluar sampailah kemudian meninggal. Dia tidak punya istri. Itu Nabi ahsana tabligh, bagus cara menyampaikan ajaran agama. I'tiqadiyan kana au amaliyah, baik yang disampaikan itu tauhid ataukah syariat. Mau tauhid mau syariat, yang disampaikan sama Nabi itu bagus, dengan jawaban yang sangat bagusnya jawab. Apalagi waktu ditanya Abu Jahal, Muhammad, emang lu bilang Isra Mi'raj? Iya. Kemana? Ke Palestina. Terus ke langit. Lu ke langit? Iya. Baik. Boleh saya kumpulin orang-orang dan ngomongnya sama? Iya, sama saya. Kumpulin orang-orang. Ya ma'syar Bani Ka'b bin Lu'ay. Orang-orang pada kumpul, orang Quraisy kumpul. Lalu Nabi ditanya, ente Isra? Iya. Kapan? Semalam. Kemana? Ke Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Terus ke langit. Pagi-pagi udah nyampe? Iya.
Coba, kata Abu Jahal, Muhammad, angkat kakimu yang kanan. Maka kaki kanannya diangkat. Kaki kiri, kaki kanannya turun, kaki kiri angkat. Kata Abu Jahal, bukan begitu, dua-duanya. Ya kalau dua-duanya mau kagak bisa. Lu bilang ke langit. Nabi jawab, begini Abu Jahal, bocah naik unta baik bisa nggak? Ya nggak bisa. Kalau dinaikin sama ibunya, ya bisa. Saya juga begitu. Kalau naik sendiri mah nggak bisa karena diisrokan oleh jadi bisa. Saya nggak bisa. Kalah Abu Jahal. Nabi jawab, kalau menyampaikan ajaran itu adalah paling bagus dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama. Ada orang tukang mabok banyak berbicara aksana tabligh, diajuin nama Nabi si anu tuh sholat mau sholat tapi mabok mau orang tiga. Ini kayaknya kayak zaman sekarang kayaknya begitu. Jadi sholat mau jalan, mabok jalan, namanya STMJ. Sholat terus, mabok jalan. Mabok. Nabi cuma nanya, masih sholat? Masih. Insya Allah, inna sholatahu la tanhahu anil maksiyah. Sholat yang dia jalanin asal jangan ditinggal, entar juga berhenti. Begitulah tabligh. Terus lama-lama berhenti. Dia lapor lagi, Nabi udah berhenti maboknya. Kan saya bilang, yang penting sholatnya jangan ditinggal. Itu cara dakwah Rasulullah itu cantik, bagus cara dakwah. Banyak salafus saleh itu cara dakwah itu bagus. Jadi ada sopir mobil bos nyontoh dengan Nabi. Kata si bos ini majikan sama si sopir, Mas tolong cuci mobilnya, nampaknya kotor. Kata si sopirnya, Pak Bos enggak usah, ini musim hujan, udah bersih entar juga kotor lagi, percuma kesetim buang-buang duit. Maka si bos itu udah ngaji sifat kabudil. Maka dia bilang, ya udah, enggak disuruh dia diajak jalan, ayo kita jalan. Ada proyek dari jam 10 pagi sampai dohor, enggak mampir ke rumah makan. Sampai jam 2, sampai asar kagak mampir. Sampai si supir nanya, Bos, enggak pengen makan? Enggak usah. Emang apa? Percuma. Entar juga udah kenyang, lapar lagi. Kalau udah kenyang, lapar lagi. Dah mendingan enggak usah. Iya kagak begitu. Pokoknya kalau lapar makan lagi. Kalau lapar makan. Oh kalau begitu bos, mobil kalau kotor cuci lagi. Jadi kalau gitu nanti saya cuci. Itu namanya bagus. Aksana tabligh. Bagus cara penyampaian. Namanya aksana tabligh.
bahasanya sederhana, tapi dia makna. Tuh, itu bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu tadi apa aja disampaikan. Oleh karena oleh karena Al-Quran bilang la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kita umat Islam tidak boleh membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Bila Nabi Muhammad tabligh, maka rasul yang lain juga tabligh. Makanya kita ini umat Islam ini umat paling hebat. Kenapa paling hebat? Nanti nabi-nabi itu bakal diprotes oleh umatnya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, semua nabi. Kata umatnya Nabi Isa, ya Allah, ini Isa enggak nyampein ajaranmu, kagak nyuruh saya ibadah, malah nyuruh nyembah dia. Begitu. Maka Nabi Isa bakal bantah, tidak ya Allah, bohong dia. Allah bakal nanya, siapa saksimu Isa? Enggak ada. Sementara dikeroyok oleh umat. Maka kemudian Nabi Isa jawab, saksi saya umatnya Nabi Muhammad. Panggil umat Nabi Muhammad sama Allah. Ini Isa ini tabligh enggak? Tabligh ya Allah. Ente ketemu sama Isa? Enggak, tapi kami yakin yang namanya Rasul itu sifatnya tabligh. Semua mau Nabi Muhammad apa Nabi apa, maka kita orang ini menjadi saksi buat para nabi-nabi yang lain. Mustahil Rasul itu kitman. Kitman itu apa? Nyembunyiin ajaran, nyembunyiin ajaran. Tidak ada satupun Rasul yang menyembunyikan ajaran Allah. Semuanya disampaikan, semuanya. Maka kita sebagai umatnya yang yakin Rasul itu wajib tabligh, kita pun disuruh nyontoh Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu suri tauladan yang baik. Maka kita pun sama wajib tabligh. Kita sampaikan aja kepada yang enggak ngaji. Kita ngaji sampaikan nama yang enggak ngaji. Jangan sampai kita yang ngaji ditanya sama bininya, ngaji apa tadi bang? Makanya jadi orang ngaji. Dibilangin ngaji lah ngaji, boro disampaikan aja diomelin mana temannya mau ngaji. Namanya kita tidak nyontoh Rasul, tidak nyontoh Nabi. Wajib kita itu tabligh. Maka tabligh ini akhlak mulia. Kan kita punya HP tuh, itu buat menyampaikan yang bagus-bagus. Itu mau bikin status WA, lapar nih, mana kenyang, ke warteg. Kalau pengen kenyang,
Yang kayak begitu tulis saja. Yang bagus-bagus apa ya? Rasul itu wajib tabligh. Begitu. Jadi menyampaikan aja apa aja yang bagus-bagus sampai itu. Kalau kita nyampein ajaran, inilah hebatnya ngaji. Ngaji itu paling tingginya ibadah. Kita tahajud nih berapa ya? 10 rakaat. Pagi-pagi dongeng. Saya malu pulang tahajud 10 rakaat. Jarang orang pulang. Tuh bisa jadi ria. Tapi kalau ngaji enggak. Ternyata ya fardu wudu ada 6. Itu namanya tabligh. Kalau ngaji sampai. Kalau ibadah bisa ria. Saya semalam baca Quran 5 juz. Biar orang puji. Jadi ria karena biar orang puji. Tapi kalau ngaji enggak. Ternyata rukun sholat ada 17. Itu namanya tabligh. Maka siapa orang yang demen nyampein ajaran, enggak mesti kita jadi kiai tabligh. Muslim itu wajib tabligh. Tidak mesti jadi kiai, tapi kudu jadi mubaligh. Kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaiin olehmu kepada orang lain daripadaku sekalipun seayat. Apa aja wajib kita tabligh. Enak kalau kita bergaul sama yang mabok-mabok, jangan dah bergaul. Kita bergaul sama teman kita sambil ngobrol. Kalau teman ditanya minum sehari berapa botol, ya 1 keran. Banyak amat begitu. Enggak, sebotol lah. Kalau bisa mengurangi enggak, karena botol enggak marah. Kalau teman begitu enggak marah. Tapi kalau enggak temenan marah, sok suci loh begitu, ngamuk, maka pelan. Itu namanya tabligh. Enggak apa. Kita orang ini disuruh menyampaikan ajaran yang kita bisa. Apa saja. Begitu, apa saja. Kayak Bang Ocip ini, walidnya meninggal, Ustaz Haji Abdul Hamid, Allah yarham, meninggal, sholat jenazah, jadi putar palanya, begitu. Saya salah, begitu. Kalau laki palanya sebelah kiri imam, kalau perempuan sebelah kanan imam. Jadi bagaimana biar badannya lebih banyak ke sebelah kanan imam. Kalau laki mayit itu cirinya di pala. Kita nih banyak ciri nih hendak paham. Ini mayit. Nggak ada tisu. Ini aja dah. Kalau nggak ada tisu. Ada. Ya sini. Cakep. Kiblatnya mana yang mau contohnya? Musola aja. Waduh saja harus muter ini. Jadi nyontohin sono ya. Jangan nyontohin saya kalau begitu. Kalau perempuan
Ini kan kurung batang. Ini nyontohin Anda ya, ngadep sono berarti ya. Ya baik. Maka ini kan anggap pakai kurung batang. Ini nih selendang, ini ditaruhnya di sini. Taruh. Jangan dipalak nih selendang. Ini namanya nyiriin pinggul. Karena imamnya bakal diri lempengan pinggul, lempengan pantat, bokong kalau perempuan. Itu palanya sono. Kan tuh lebih kananan imam, kan imamnya sini. Ke sini lebih banyak dibanding kemari. Maka cirinya di sini. Kalau laki-laki kan begitu ya, dari sono ya. Cirinya di sini. Maka si dipala. Jadi imamnya dirinya di sini. Makanya lebih kananan imam. Tuh begitu. Itu ganjarannya gede. Ini nih sorban nih nyiriin laki maksudnya ulama. Ama nyiriin perempuan. Jadi enggak mesti harus dipalak mulu nih. Kalau kita palak aja bisik. Laki apa perempuan? Gue juga belum ngintip. Kata kita belum ngintip. Ntar ngintip juga. Malu banyak orang. Makanya biar enggak pakai nanya-nanya, ini nih ciri. Jadi kalau begini, Allahumma gfirlaha warhamha, enggak pakai nanya-nanya. Itu maksudnya. Kalau ininya ditaruh di sini, Allahumma gfirlahu, begitu maksudnya. Ulama tuh udah enak. Cuma kita ya enggak ngaji kadang. Cara-cara itu namanya tabligh. Tabligh itu enggak enak. Dicela orang soal begitu, ya begitu. Yang penting kita menyampaikan ajaran. Masalah orang ikut atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Begitu. Jadi artinya ngamalin tidak bagaimana hidayah datang. Begitu. Ini namanya tabligh. Menyampaikan ajaran. Menyampaikan ajaran. Itu kayak begitu. Dalam hidup dan kehidupan. Maka kita orang ini udah ngaji. Kita kalau udah ngaji harus beda dengan orang yang belum ngaji. Karena orang kafir itu tidak percaya Quran. Orang kafir itu tidak percaya hadis. Dia taunya perbuatan kita muslim. Maka kitalah jadi muslim yang baik. Itu begitu. Jadi muslim yang baik. Nabi itu dalam tabligh paling cakep. Kita ngajar orang, jangan tinggi-tinggi. Namanya tabligh dalam ngajar. Terjemah aja. Yang penting orang itu bisa. Sebab singkong enak. Singkong enak nggak? Buat bayi? Nggak enak kelolodan, ya. Nah, jadi kita yang penting orang ngaji, ngerti. Nggak usah Arab pundul. Ya Allah, Arab gondrong aja ribet. Gimana Arab pundul gitu. Jadilah kita yang penting kita bisa. Maka sampaikan ajaran yang baik, yang benar adalah benar walaupun pahit, yang batil adalah batil walaupun nampak manis. Ini tugas kita, kesimpulan dari kajian
kita mungkin 2 kali pertemuan pembedahannya ini. Yang pertama, muslim yang umur 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasul memiliki sifat namanya tabligh. Tidak mungkin Rasul menyembunyikan. Sebab kita mau ngangkat karyawan yang tukang ngentit, ngumpetin, kita mau angkat jadi karyawan nggak? Apalagi Allah mau ngangkat utusan. Kalau nggak tabligh, kagak bakal. Yang kedua, kita sebagai mukmin yang yakin Rasul tabligh, maka kita kudu tabligh, menyampaikan ajaran, bahasanya yang bagus. Ada perempuan dikasih kerudung oleh temannya, mungkin temannya nyalon wali kota kali ya, jadi bagi kerudung, kasih kerudung, cakepnya kerudung, ini bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, Anda memuji yang ngasih Anda kepala. Sebab biar punya kerudung, kalau kagak punya kepala, lah ini pocong. Maka yang punya ngasih kepala ini kudu kita syukur, kudu ibadah. Tablighnya dengan bahasa yang sangat bagus. Jangan nama orang, bang, tahu nggak ayam? Tahu. Ayam sholat enggak? Kagak. Lu juga sama ayam. Tuh yang kayak begitu mah nggak bakalan nurut kok, karena tidak aksana tabligh, nggak bagus cara penyampaian. Jadi bahasanya yang bagus. Bahasanya kayak corona nih, bikin orang pada panik karena tidak aksana tabligh, tidak bagus penyampaiannya. Yang diumumin yang mati mulu, yang mati, yang sembuh kagak diumumin, belakangan begitu itu mulu mati. Hampir temennya di grup WA RT 06 ada yang positif, baru dari mana katanya, baru katanya sebar lagi di grup WA, jadi rame. Katanya sih udah dibawa ke Wisma Atlet, ke Mayora, katanya lagi. Dia juga nggak tahu siapa itu Koindul. Sekarang di Wisma Atlet, lewat gangnya orang berani, gangnya muter, kena corona, ketinggalan coronanya, dianya di Kemayoran, coronanya di rumah. Ada yang kayak begitu, lewat gangnya aja kagak berani, ada nggak? Banyak. Yang kagak, gara-gara yang nyampeinnya yang kagak tahu. Jadi kayak begitu, nggak benar yang nyampein. Jadi orang jadi ini, ada orang ya corona begitu, bingung. Akhirnya lama juga nih mau hajatan, apalagi itu masa boleh yang penting hajatan aja lah, hajatan aja biasa begitu. Jadi kayak begitu, jadi repot. Iklan lagi di masjid suruh berjarak, iklan di TV 2 kali, pertama muncul, terakhir muncul lagi. Tapi di tempat pancing kagak. Maka kemudian di masjid berjarak, di sektor 7 main sepeda kagak. Jadi inilah yang repot. Akhirnya gara-gara tidak aksana tabligh. Maka dengan ini kita wajib muslim kudu menjadi mubaligh.
tapi tidak mesti jadi kiai. Kudu nyampein ajaran Islam sebisa kita, yang kita tahu sampai kepada yang belum tahu. Cuman kita harus sabar. Teman-teman saya nggak tahu nih Sulaiman, teman-teman saya dari Kudus, dari macam-macam dah, nyampein ajaran aturan berjamaah. Sok tahu lu di Jakarta lu kerja doang, dia nggak tahu di Jakarta juga ngaji rajin, dia rajin begitu. Kita di kampung kagak ngaji, jadi tahu dikata sok tahu, ya begitu dah sahabat. Nggak tahu nih apa ini begitu juga, begitu ngalamin di kampungnya begitu, tuh begitu sudah. Namanya tabligh repot, dibilangin marah-marahan dia. Gua nih lahirnya duluan, makan garamnya banyakan gua. Dijawab sama yang muda, kan sudah tinggi begitu akhirnya. Jadinya jadi ribut aja. Ini gara-gara tablighnya kurang bagus. Maka upayakan kita bagaimana tabligh yang bagus, yang bagus. Mancing aja berhasil. Saya demen nemenin teman-teman mancing, sambil mancing ngobrol. Emang mancing ini bagus, ganjarannya gede. Begitu. Itu teman kita nanya, dari mana mancing ganjaran gede? Kan kita ini nggak pasti ya. Dari rumah pasti dapat ikan apa orang kita nggak tahu. Tapi biar kita dapat mau tidak mau caranya mancing. Ada orang nggak mancing pengen dapat ikan, bagaimana Pak? Itu seorang gila. Tapi kalau kita mancing kan ada harapan dapat ikan. Orang mancing orang, dia pengen dapat ikan, gila. Tinggal masuk kita. Begitu juga ibadah. Kita ini belum tentu masuk surga Pak. Tapi kalau ibadah mau ada harapan. Itu mau sholat orang pengen masuk surga, gila. Minggu dua kata dia. Lah enggak kan tadi kan kita nyontoh bahasa apa? Nyontoh. Lama-lama kalau begitu kita sholat, ya sholat. Kayak begitu. Kalau kita bisa main domino, main domino. Enggak apa-apa. Namanya tabligh. Main gaple. Saya ceritain ini Pak. 005 maknanya Allah belum nyiptain apa-apa. Nah kalau it kosong, ini namanya makhluk pertama, namanya Nabi Adam. Nabi Adam ini gelarnya Sofiullah, terangin panjang lebar. Lah kalau double ini Adam sama Hawa, dia terangin lama-lama. Ini sih kagak main gaple ngaji nih. Iya enggak, saya terangin gaple. Insaf, beneran. Itu begitu. Itu gurunya Mu'alim Syafi'adami, namanya Mu'alim Sa'idah. Itu begitu. Yang suka diziarahi di Bekasi. Kerjaannya begitu. Beliau mau apa aja pinter, main sintir bisa, remi bisa, apa aja bisa, main kiu-kiu bisa. Cuma ilmunya selalu pakai tikar musola. Kalau main ini Pak, dulu saya masalahnya ilmunya ada di tikar musola. Ada yang agak lu, iya, udah suka-suka lu lah, pakai tikar musola. Main emang jago Mu'alim Sa'idan, jago main begitu, menang dohor. Jangan berhenti, lu curang menang berhenti. Ada tikernya mau dipakai. Tikernya ini orang-orang datang. Kalau mau terus sholat dulu, entar habis sholat kita main lagi.
Ya terpaksa juga sholat, harus main lagi, bawa lagi tikernya, sholat lagi, insya di Kemayoran. Dan itu diziarahi oleh Mudim Sebedani. Ya kita nggak ziarah kemarin ini doang, gara-gara corona. Mau ke sono nggak boleh, malu saja. Itu wasiat beliau. Kita baca Fatihah aja dari sekarang ya Rabbana, kita nggak ziarah. Nggak ada yang awalnya sabar. Kita baca Fatihah bermalim saja, wa kubur menjadi roboh yang juga. Amin. Al-Fatihah. Kayak begitulah kayak dalam hidup, apa aja yang bagus-bagus sama teman kita sampai lama teman mau pada juga belum sok suci paling juga begitu, tapi nggak mau. Inilah kita harus tampil mencontoh akhlaknya nanti. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang manfaat.